Shalom, selamat siang saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam Persekutuan Oikumene Rabu 20 Mei 2020. Kita bertemu secara live streaming dan kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Dan tema kita adalah Dia pergi untuk kembali. Saya kira tema yang sangat tepat karena besok kita akan bersama-sama gereja-gereja di seluruh dunia merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus kembali ke sorga. Dia pergi untuk kembali. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan perenungan pada siang hari ini. Bapa yang di sorga, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami semua. Tuhan sudah menebus kami dari dosa, lewat kematian-Mu di kayu salib. Tuhan bangkit dari kematian, membuktikan Engkau Allah yang hidup dan menang atas kuasa dosa dan kuasa maut. Engkau membuktikan, Engkau menunjukkan kehadiran-Mu, kebangkitan-Mu lewat penampakan kepada para murid selama kurang lebih 40 hari. Dan pada akhirnya Tuhan, Engkau kembali ke surga. Karena pekerjaan-Mu, karya penebusan-Mu sudah tuntas dilakukan. Engkau sudah sempurna di dalam tugas yang diemban dari Allah Bapa. Kami bersyukur karena di penghujung hari besok kami akan merayakan peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Kami boleh merenungkannya kembali. Apa makna Engkau pergi untuk kembali? Kami mohon Tuhan mengajar kami semua. Dan biarlah firman yang sebentar kami akan baca dan kami renungkan menjadi pedoman buat hidup kami. Bagaimana hidup kami boleh memuliakan Engkau dan hidup kami boleh jadi berkat buat sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pembacaan kita pada siang hari ini diambil dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dia pergi untuk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ini sangat menarik. Ya, ada satu event, ada satu momen di dalam sejarah yang dicatat dalam Alkitab. Dia pergi dengan tugas yang selesai di dalam dunia ini, tapi nanti waktunya belum ketahuan kapan. Tapi pasti akan terjadi, dia akan kembali. Nah, saudara-saudara, untuk memahami apa yang sedang terjadi dan bagaimana kita mempersiapkan diri, mengantisipasi kedatangannya kembali, karena dia sudah pergi, tapi dia akan datang kembali. Saya mengajak kita melihat satu peta yang besar, yang mencakup seluruh Alkitab. Ya, kita akan melihat peta yang besar yang disebut dengan nama sejarah keselamatan. Jadi ini peta sejarah di dalam dunia ini menurut Alkitab. Ada 6 babak
sejarah keselamatan. Babak yang pertama adalah penciptaan, ketika Allah memasuki ruang dan waktu, menciptakan ruang dan waktu, menciptakan bumi dengan segala isinya tanpa dosa. Namun, pasal 3 Kitab Kejadian mencatat kejatuhan manusia pertama dalam dosa sekaligus penyebaran dosa. Pasal 3 sampai pasal 11 Kitab Kejadian. Babak yang kedua, babak yang terakhir, babak yang menyebabkan manusia yang dibelenggu dosa harus mengalami kematian demi kematian. Namun, babak ketiga adalah Allah memanggil Israel menjadi agen misi Allah untuk menyelamatkan seisi dunia. Dan itu mulai Kejadian pasal 12, Allah memanggil cikal bakal Israel, itu Abraham, terus berlangsung sampai akhir perjanjian lama. Kalau dalam Alkitab kita berarti sampai Maleaki pasal yang keempat. Babak ketiga ada di dalam perjanjian lama. Babak keempat menjadi puncaknya. Karena di babak ketiga Israel yang adalah agen misi Allah ternyata gagal di dalam menunaikan tugas. Tetapi Allah tidak gagal di dalam rencana keselamatannya. Allah memanggil, Allah mengutus putranya, Tuhan Yesus. Allah yang menjadi manusia dan memasuki dunia ini untuk menuntaskan misi penyelamatan bagi dunia ini. Apa yang Israel gagal, Tuhan Yesus sebagai keturunan Israel sejati, dia sukses, dia berhasil. Babak keempat adalah sentral dari seluruh Alkitab, karena babak keempat bicara tentang Christ event. Peristiwa Kristus yang datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, dikuburkan tetapi kemudian bangkit sebagai pemenang. Dan akhirnya babak ini diakhiri dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Babak kelima adalah ketika Roh Kudus turun, menggantikan peran Tuhan Yesus di dalam dunia ini, dan Roh Kudus sebagai Allah yang hadir dalam hati orang percaya secara permanen, memulai era babak kelima ini, yaitu gereja. Di mana gereja memiliki tugas dan panggilan, memberitakan Injil, sampai kepada babak yang keenam. Babak yang keempat adalah dari Injil-Injil Matius sampai Yohanes. Babak yang kelima dimulai dari Kisah Rasul pasal yang kedua, terus sampai kepada kitab Wahyu pasal yang ke-20. Dan babak yang keenam, babak terakhir adalah penciptaan baru, Wahyu 21 sampai dengan yang ke-22. Kalau kita lihat dalam slide berikut ini, mungkin agak kecil, itu dalam bentuk satu chart, ya. Babak pertama, babak kedua, babak ketiga, babak keempat itu kayu salib, ya, Christ event. Babak kelima adalah gereja, dan yang terakhir adalah memasuki kembali langit dan bumi yang baru, penciptaan baru. Demikian saudara yang namanya sejarah keselamatan. Dan Christ event terletak di babak keempat di perjanjian baru, lalu kemudian gereja ada di babak yang kelima, dan hari ini kita ada di babak kelima, dan nanti kita menantikan kedatangan yang kedua kali di babak yang keenam. Baik, berarti kita ada di dalam babak yang kelima, dan ini adalah babak keempat. Tadi sudah sempat disinggung, mulai dari nubuat perjanjian lama, sejak kejatuhan manusia dalam dosa, Allah sudah merencanakan karya keselamatan di dalam Kristus, lewat nubuat yang pertama Kejadian 3 ayat 15, nanti bisa ambil waktu membaca sendiri setelah khotbah ini selesai. Yesaya 7 ayat 14, ayat-ayat yang menubuatkan kelahiran Tuhan Yesus, Immanuel. Yesaya 9 ayat 5 dan 6, kemudian Mika tentang kelahirannya di Bethlehem, dan kemudian tentang kesengsaraan dan kematian, tapi juga sekaligus kebangkitan Tuhan Yesus. Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Ayat-ayat yang penting, sebagian dari ayat-ayat yang menubuatkan tentang Christ event. Christ event bisa dibagi menjadi dua bagian.
Digenapi dalam diri Tuhan Yesus lewat kelahiran, kehidupan, kesengsaraan, dan kematiannya, bahkan kebangkitannya. Dan diakhiri dengan kenaikannya ke sorga. Lalu ada peristiwa Pentakosta. Gereja berdiri, babak kelima. Sampai sekarang gereja masih ada di babak yang kelima, menantikan kedatangannya kembali di akhir zaman. Dan itu berarti memasuki babak yang keenam. Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dilihat dalam diagram yang mungkin lebih jelas gambarnya, ya. Christ event babak keempat ditutup dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Babak keenam adalah kedatangan yang kedua kali, berarti antara kepergian dia yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu dengan kedatangannya kembali. Inilah babak di mana saudara dan saya hidup. Di mana gereja sudah selama lebih 20 abad hadir di dalam dunia ini. Apa yang kita bisa pelajari dari tema ini? Pertama, kita bertanya atau kita mencoba memahami dari Alkitab kita, mengapa dia pergi? Mengapa Kristus naik ke sorga? Apakah ada kepentingan yang penting untuk memahami itu? Kalau kita melihat kenaikannya ke sorga seperti yang dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11, ya, ayat 9 sampai 11, ya. Kita melihat dia naik, dan ketika dia naik dikatakan awan menutupi dia. Awan di dalam Alkitab, kalau bukan arti harafiah, itu arti simbolik. Arti simbolik itu adalah kemuliaan, hadirat Allah, ya, keilahian. Maka ketika dikatakan Yesus naik ke sorga lalu awan menutupi dia sehingga hilang dari pandangan mata para murid yang menyaksikan, yang menengadahkan matanya ke atas melihat kenaikan Tuhan Yesus lalu hilang di balik awan-awan. Awan yang bicara tentang kemuliaan, awan yang bicara tentang keilahian, itu mau menyatakan bahwa Kristus kembali kepada kemuliaan yang semula yang sempat dia tanggalkan di dalam inkarnasi demi menyelamatkan manusia. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa tugas penyelamatan manusia sudah selesai. Karya pengorbanannya di kayu salib untuk menebus manusia dari belenggu dosa sudah selesai. Dia sudah menebus dosa. Orang yang percaya kepada karyanya mengalami dosanya diampuni, mengalami pembebasan dari belenggu dosa, dan kebangkitannya menunjukkan dia berkuasa atas dosa dan maut. Bahwa maut, kematian tidak lagi menjadi momok. Ini makna yang pertama. Kenapa dia pergi ke sorga kembali kepada kemuliaannya semula? Karena tugas di dalam dunia sudah selesai. Tugas menyelamatkan manusia. Tugas menebus manusia dari hukuman dosa, dari perbudakan dosa, untuk memberi hidup yang kekal, untuk memberi nanti kelak bersama-sama dengan dia di sorga. Yang kedua, saudara, tugasnya sudah selesai dalam dunia ini, yaitu tugas mempersiapkan para murid yang didampinginya selama kurang lebih 3 tahun, pengajarannya dan pendampingannya untuk pengutusan misi. Ini 3 poin yang penting di dalam memahami kenapa Tuhan Yesus hadir dalam dunia selain karya penebusannya, yaitu mempersiapkan para murid dengan pengajarannya, mempersiapkan para murid dengan pendampingannya. Yesus menjadi mentor bagi mereka untuk kemudian ada pengutusan misi. Segala sesuatu yang mereka perlu ketahui dan lihat sudah dibagikan. Kelak Roh Kudus di babak kelima memulai gereja dari para murid yang perdana itu. Roh Kudus akan mengingatkan mereka apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan selama masa Yesus mendampingi mereka dan kemudian mengutus mereka untuk misi yang perlu mereka emban. Roh Kuduslah yang akan mengingatkan itu. Dan hal yang kedua, kenapa dia pergi? Dia pergi supaya Roh Kudus dapat menyertai para murid secara lebih permanen dalam hidup mereka. Yesus Allah yang inkarnasi, Allah sejati tapi kemudian memakai kemanusiaan, terikat dengan tubuh yang sementara, terikat dengan tubuh yang terbatas,
Walaupun tubuh kebangkitan Kristus tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi kehadiran dia sebagai manusia tidak memungkinkan dia untuk hadir terus-menerus ketika para murid diutus untuk pergi ke seluruh dunia. Seperti yang kita baca tadi, mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka, dan mereka akan menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Kehadiran Roh Kudus memungkinkan Roh Kudus yang akan mengajar dan membimbing mereka, ya, mengerti kehendak Tuhan yang sudah diajarkan Tuhan Yesus lebih dahulu dan dicontohkan Tuhan Yesus dalam masa pendampingannya dalam keseharian hidup mereka. Roh Kudus juga akan memberikan kuasa saat mereka menjalankan perintah Tuhan untuk pergi bermisi. Misi yang sudah jelas memberitakan kabar baik keselamatan Injil Tuhan Yesus Kristus kepada dunia ini. Dengan kehadiran Roh Kudus menyertai secara permanen dan menyertai tidak dibatasi ruang dan waktu, maka para murid dapat menjalankan tugas dan misi yang penting yang sudah Tuhan Yesus persiapkan buat mereka. Mengapa dia harus pergi? Supaya Roh Kudus turun untuk menyertai para murid. Mengapa dia harus pergi? Supaya memberi kesempatan kepada dunia untuk bertobat. Saudara, pada masa Kisah Para Rasul sedang berjalan bergulir sejarah gereja yang perdana, ada pemahaman, ada penafsiran dari para teolog, sebagian mengatakan bahwa para murid Tuhan Yesus di Kisah Para Rasul itu sangat mengharapkan, sangat meyakini bahwa Tuhan Yesus akan segera kembali. Maka mereka bergegas untuk memberitakan Injil kemana-mana, karena anytime Yesus kembali, kesempatan bertobat akan selesai. Karena itu harus bergegas memberitakan Injil. Kenapa Tuhan Yesus harus pergi? Supaya ada kesempatan dunia ini mendengarkan berita Injil dari pekerjaan Roh Kudus, tentu lewat para murid, lewat anak-anak Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang Roh Kudus memiliki tugas menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu salah satu pekerjaan Roh Kudus kepada orang-orang yang belum percaya. Tentu lewat para murid yang mau menyaksikan Kristus. Injil yang utuh biasanya dimulai dengan kabar buruk. Kabar buruk bahwa manusia dibelenggu oleh dosa. Kalau tidak bertobat, akan mati masuk neraka. Manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia yang berdosa butuh juru selamat. Ini pekerjaan Roh Kudus yang bekerja melalui para murid. Menginsafkan dunia. Kabar buruknya, orang yang gak bertobat akan mati binasa. Kabar baiknya, ada juru selamat yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan mati di kayu salib dan bangkit sebagai Allah yang menang atas kuasa maut. Dan percaya kepada Tuhan Yesus membawa orang-orang dunia yang bisa bertobat, dan kesempatan itu adalah kesempatan di babak gereja. Mengapa dia pergi? Agar kelak dia kembali untuk menyelesaikan tuntas masalah dosa. Kalau kedatangan yang pertama, Christ event, dia datang sebagai juru selamat. Dia mati untuk menebus dosa. Maka kedatangan yang kedua kali sebagai raja dan hakim. Kedatangan yang kedua kali dia akan menghakimi orang-orang yang semasa kesempatan bertobat menolak atau mengeraskan hatinya. Masa sebelum kedatangan yang kedua, masa gereja adalah masa anugerah. Kedatangan yang kedua kali berarti kesempatan bertobat berakhir. Berarti anugerah sudah selesai. Mengapa dia pergi? Karena dia akan kembali untuk menyelesaikan karya keselamatan yang sudah tuntas dia lakukan. Masa ini adalah masa kesempatan buat orang percaya, buat gereja, buat para murid Kristus untuk memberitakan Injil. Mengapa dia pergi? Agar setiap murid Kristus dapat melaksanakan, menjalankan fungsi kemuridan
sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus yang ada di Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Mereka adalah murid-murid Kristus yang dipanggil untuk memuridkan semua bangsa di seluruh dunia. Pengutusan murid menjadi efektif dengan kehadiran Roh Kudus yang menyertai mereka terus-menerus. Sesuai dengan janji Tuhan Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi dengan hadirnya Roh Kudus, para murid pergi kemanapun juga, pergi di lokasi yang dekat, pergi ke lokasi yang jauh, pergi lintas budaya, pergi lintas benua, pergi ke pelosok-pelosok. Di situ mereka mengalami penyertaan Roh Kudus yang membimbing, mengingatkan mereka akan pengajaran Tuhan Yesus, memberikan mereka semangat, kekuatan, karena keteladanan Tuhan Yesus juga, dan mereka boleh menjadi saksi-saksi Tuhan sampai Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Kesempatan memberitakan Injil berakhir dengan kedatangannya kembali. Nah, pertanyaan kita selanjutnya adalah kapan dia kembali? Matius 24 ayat 36 mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Kapan dia kembali? Tidak seorang pun yang tahu, karena itu rahasia Allah. Allah Bapa, itu ada di dalam kedaulatannya. Kita tidak dipanggil untuk mencari tahu, kita tidak dipanggil untuk menghitung-hitung waktu, kita tidak dipanggil untuk membuat peta akhir zaman. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Alkitab hanya memastikan satu waktu dia akan kembali, kita harus siap ketika kedatangannya kedua kali. Siap apa? Siap bahwa kita sedang melayani sesuai dengan panggilan kita. Kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, sudah jadi anak-anak Tuhan. Tugas kita adalah memberitakan Injil. Waktu dia datang kedua kali kelak, apakah kita sudah dapat mempersembahkan jiwa-jiwa yang kita bawa karena kesetiaan kita memberitakan Injil? Tentu keberhasilan kita adalah karena pertolongan Roh Kudus. Karena kehadiran dia menyertai kita waktu kita menjalankan panggilan kita, misi. Kapan dia kembali? Saat Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. Matius 24 ayat 14 ketika Tuhan sedang mengajarkan dan doktrin akhir zaman, ya, dia mengatakan ketika Injil sudah diberitakan di seluruh dunia, maka kesudahannya akan tiba. Artinya Yesus akan datang kembali karena dunia sudah mendengarkan Injil. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 9, dari perspektif sorgawi tentang akhir zaman, ya, ada satu puji-pujian kepada Tuhan Yesus yang adalah domba yang tersembelih, yang adalah juru selamat yang sudah menunaikan tugas mereka, tugas dia. Engkau layak menerima gulungan kitab itu, kitab yang berisikan, kitab kehidupan berisikan orang-orang yang percaya, yang akan selamat, tapi juga berisikan dengan penghukuman bagi dunia yang menolak percaya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. 4 hal yang dipakai untuk menunjukkan seluruh dunia yang terdiri dari berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai kaum, berbagai bangsa. Panggilan gereja di babak kelima ini dengan penyertaan dan kuasa Roh Kudus adalah memberitakan Injil sehingga setiap suku, setiap bahasa, setiap kaum, setiap bangsa di muka bumi ini mendengarkan Injil. Pada waktu Injil diberitakan, pada waktu firman Tuhan disampaikan sampai ke ujung dunia, maka kesudahannya akan tiba. Dan itu berarti waktunya Kristus datang kembali. Saudara, apa kesimpulan kita untuk
memahami dia pergi untuk kembali. Yang pertama, kita hidup di babak kelima sejarah keselamatan. Yang berujung kepada kedatangannya yang kedua kali untuk memasuki babak terakhir, babak yang keenam. Langit dan bumi yang baru. Mari kita sadari, kita semua adalah bagian dari sejarah keselamatan yang Allah sudah rancang. Sejak awal, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah menyediakan rencana keselamatan. Dan Allah sudah mempersiapkan lewat babakan demi babakan. Dan kita ada di babak kelima, kita ada dalam rencana Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Kita bukan juru selamat, Kristus juru selamat. Tapi kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Saudara, kalau menyadari bahwa kita adalah bagian dari sejarah keselamatan, kita adalah bagian dari cerita Alkitab yang belum selesai, karena selesainya di babak ke-6, maka betapa seriusnya, betapa pentingnya kita menyadari itu, dan kita ambil bagian di dalamnya. Betapa pentingnya kita menyadari bahwa sejak gereja berdiri, kisah Pentakosta, nanti kan setelah kenaikan Tuhan Yesus, 10 hari kemudian peristiwa Pentakosta terjadi. Peristiwa Pentakosta adalah lahirnya gereja yang diutus ke dalam dunia untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Gereja abad pertama masih berisikan dengan para murid, para rasul dan para murid yang menyertai Yesus yang melihat dengan mata. Yesus yang masih secara tubuh manusia di tengah-tengah mereka. Tapi kemudian gereja berkalir kepada generasi yang kedua. Pada generasi yang ketiga memasuki babak kedua, abad ketiga dan seterusnya. Gereja terus dengan tugas yang sama, dengan misi yang sama. Berarti saudara, kalau kita mau memakai ilustrasi seperti pelari estafet. Di dalam satu perlombaan atletik lari estafet ada 4 pelari bukan? Pelari yang pertama membawa tongkat. Lalu ketika dia selesai dengan satu lapangan, maka dia akan menyerahkan tongkat estafet itu kepada orang yang kedua. Dan orang kedua itu akan lari lagi. Terus sampai tugas dia selesai, serahkan kepada orang yang ketiga dan seterusnya. Saudara, tugas gereja sejak abad yang pertama, sejak Pentakosta adalah memberitakan Injil. Dan tongkat penginjilan itu dibawa terus dari satu generasi kepada satu generasi. Dari satu abad kepada abad yang lain. Kita hidup di abad 21. Kita pernah menerima tongkat estafet itu. Ketika orang-orang sebelum kita memberitakan Injil kepada kita. Kita menjadi percaya karena ada orang-orang yang setia meneruskan tongkat estafet mereka yang sebelumnya dari penerus mereka. Dan hari ini kita di babak yang kelima yang belum selesai, yang kita tidak tahu kapan selesainya karena kita tidak dipanggil untuk menghitung-hitung waktunya, tapi kita dipanggil untuk menyadari hari ini kita di sini ada tongkat estafet misi Injil yang diserahkan kepada kita untuk kita teruskan, untuk kita gunakan dengan baik-baik waktu yang ada di dalam diri kita sebelum lewat. Sebelum kita serahkan kepada generasi yang akan datang, sudahkah kita menjalankan tugas misi penginjilan itu? Babak kelima adalah babak yang sangat penting. Karena karya Kristus sudah selesai 2000 tahun yang lalu, babak keempat. Babak kelima belum selesai, berarti kesempatan bagi dunia untuk bertobat. Kristus belum datang kembali, berarti kesempatan anugerah untuk mereka bertobat. Berarti kesempatan saudara dan saya untuk memberitakan Injil. Karena kalau Kristus datang kembali, anugerah selesai. Kesempatan bertobat selesai. Kesempatan kita melayani Tuhan pun selesai. Pertanyaannya adalah, apakah saudara sadar, saudara ada di babak kelima ini, dan punya peranan yang penting? Tuhan percayakan saudara, di babak kelima ini untuk ikut ambil bagian. Menjadi saksi-saksi Tuhan. Karya Kristus yang menyelamatkan dunia sudah disediakan bagi setiap orang di dunia ini. Tugas kita sebelum Kristus datang kembali ialah menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Sekali lagi,
pertanyaannya buat kita sekalian. Sudahkah kita sadar? Semoga lewat perenungan firman Tuhan siang hari ini kita disadarkan itu. Dan kemudian, maukah kita atau sudahkah kita ambil bagian di dalam meneruskan tongkat estafet penginjilan yang sudah dengan setia dilakukan sebelum kita. Ya, generasi-generasi sebelum kita. Hari ini kita bisa dengar Injil karena ada orang-orang yang setia pada masa lampau. Memberitakan Injil dari satu generasi ke generasi lain. Jangan sampai di generasi kita Injil stop. Jangan sampai di tangan kita yang sudah terima anugerah keselamatan kita diam. Kita tidak berbagi kepada mereka di sekeliling kita. Mereka yang membutuhkan Injil. Mereka yang akan kehabisan waktu. Kalau waktu ini berlalu. Dan Kristus datang kedua kali. Kesempatan bertobat selesai. Dan mereka yang masih tinggal di dalam dosa akan menerima hukuman yang kekal. Karena dia datang masuk babak ke-6 sebagai hakim, sebagai raja. Untuk memperhitungkan atau meminta pertanggungjawaban bagi semua manusia yang belum percaya akan menerima hukuman yang kekal. Anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak bertanggung jawab, tidak memberitakan Injil. Tuhan akan bertanya, Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Kita akan dinilai berdasarkan kesetiaan pelayanan kita. Apakah layak menerima mahkota yang Tuhan sediakan buat mereka yang setia sampai akhir. Walaupun memberitakan Injil, menyaksikan Kristus bukan sesuatu yang mudah di dalam dunia yang membenci kekristenan. Di dalam dunia yang masih sepertinya dalam cengkraman iblis yang membenci kekristenan, yang ingin membungkam kesaksian Kristen. Tetapi ini era yang penting, maka Roh Kudus sudah hadir dalam hidup saudara dan saya sebagai orang percaya. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Jangan sia-siakan kesempatan kita. Sebelum Yesus datang kembali, sebelum kesempatan selesai, mari kita bergiat. Kita tidak tahu berapa lama Tuhan sediakan waktu untuk kita. Kita tidak tahu kapan akhir zaman buat kita sudah dimulai. Artinya kita akan mati. Ya. Mungkin Kristus belum datang, tapi kita sudah mati dulu. Itu juga akhir zaman. Artinya buat kita kesempatan itu sudah berakhir. Mari kita bersama-sama mengambil tekad. Ya, kesempatan, walaupun saat ini kesempatan untuk bertemu orang banyak belum bisa, karena kita semua sedang PSBB, ya, sedang menjaga diri. Tapi media online, sosmed yang kita miliki, membukakan kepada kita peluang-peluang besar untuk menjadi saksi Tuhan. Apakah engkau sudah memanfaatkan media-media sosial yang kita miliki? Untuk di situ kita memberitakan Injil. Untuk di situ kita memberitahukan kepada dunia ini bahwa dunia ini berdosa, butuh juru selamat kalau mau selamat. Jangan berdalih, jangan berpikir bahwa ini bukan waktu yang tepat. Karena waktu berjalan terus. Saudara saya akan satu waktu berakhir kesempatan itu. Maka marilah kita menutup rangka renungan firman Tuhan siang hari ini dengan kembali mengambil tekad, ya. Kalau Tuhan sudah bukakan kesadaran kepada setiap kita dipercayakan untuk meneruskan tongkat penginjilan ini, tongkat estafet penginjilan ini. Maka mari kita terjun dan memakai waktu-waktu yang semakin hari semakin berkurang ini. Tidak mengisinya dengan hal yang sia-sia, tidak mengisinya dengan hal-hal yang sembarangan, tapi dengan tekad, Tuhan, pakai aku menjadi saksi-saksimu. Ketika engkau datang kedua kali, dan engkau bertanya pertanggungjawaban, kami siap mengatakan, Tuhan, aku sudah datang aku sudah membawa buah-buah pelayananku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami hidup di babak kelima sejarah keselamatan.
kami yang sudah menerima anugerah keselamatan karena pekerjaan Roh Kudus, karena karya Kristus yang sudah selesai, yang tuntas di kayu salib, dan kebangkitan-Mu yang menjadi bukti karya penyelamatanmu sempurna dan utuh. Kami sudah mengalami itu karena ada orang-orang dari generasi sebelum kami yang memberitakan Injil kepada kami dengan setia. Kami bersyukur Tuhan sejak Roh Kudus hadir di hati orang percaya, di Kisah Para Rasul, Engkau menyertai dari generasi ke generasi, dari abad ke abad, dan Engkau mendorong, mengutus, memotivasi anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan untuk memberitakan Injil, untuk menyaksikan Kristus, untuk membawa dunia kepada pertobatan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan itu. Dan kami bersyukur Tuhan, kami adalah orang-orang yang Tuhan percayakan berita Injil kepada generasi kami. Dan untuk kami teruskan kepada generasi selanjutnya. Karena Tuhan tolong kami. Lewat pemahaman yang baru, Engkau pergi untuk kembali. Ini era, ini masa di mana kesempatan kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang setia. Ampuni kami Tuhan. Kalau mungkin selama ini kami tidak menyadari hal ini. Sehingga hidup kami yang sudah dapat anugerah keselamatan, hanya kami nikmati sendirian. Atau kami nikmati untuk segala berkat yang Tuhan sediakan buat kami. Dan kami lupa atau kami tidak menyadari banyak orang di sekeliling kami yang sedang hidup dalam keputusasaan. Hidup di dalam belenggu dosa yang membuat mereka tidak bisa hidup berkenan kepadamu. Dan mereka ada dalam bahaya kebinasaan Tuhan. Kalau waktunya berlalu Engkau kembali, orang-orang yang hidup dalam dunia yang tidak bertobat akan mati dan masuk neraka Tuhan. Oh Tuhan, jangan biarkan kami hidup tenang-tenang saja. Ingatkan kami Tuhan. Berikan kami perasaan urgensi. Setiap waktu, kapan saja Tuhan bisa datang kembali. Nah biarlah kami mau hidup dengan sungguh-sungguh. Kami mau hidup tidak sia-siakan waktu. Walaupun sepertinya waktu-waktu ini Tuhan adalah masa-masa yang sulit. Dan kami dengan gampang bisa membuat excuse. Kami terkurung di rumah, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bersosialisasi kemana-mana. Itu menjadi alasan kami untuk tidak memberitakan Injil. Tidak Tuhan. Tuhan sudah memberikan banyak kemudahan kepada kami lewat teknologi yang modern, IT yang sangat canggih. Sehingga media sosial tersedia di mana-mana. Internet ada untuk kami bisa dengan online, dengan media kami menjangkau kemana-mana. Tidak ada excuse buat kami Tuhan untuk tidak menjadi saksi-Mu. Tuhan tolong kami semua, tidak menunda waktu. Karena waktu kami menunda, lalu tiba waktu kami selesai, betapa kami menyesal tidak bisa memperbaiki diri. Tidak bisa mengulang lagi. Tuhan Yesus, Engkau sudah meninggalkan teladan. Mendampingi para murid. Memberikan semangat. Mengajarkan bagaimana cara memberitakan Injil. Bagaimana cara menyaksikan Kristus. Roh Kudus sudah mendampingi kami. Firman Tuhan, kitab suci ada menjadi pedoman yang jelas. Dan waktu yang Tuhan percayakan semakin hari semakin sempit. Karena itu Tuhan, tolong kami. Tidak lagi berdiam diri dan bermalas-malasan. Dengarkan doa kami Bapa. Hamba-Mu mohon, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini Tuhan. Jangan berikan kami damai sejahtera. Berikan kami kegelisahan. Sebelum kami memberitakan Injil. Menyambut tongkat estafet misi ini. Sampai kami nanti meneruskannya kepada generasi yang akan datang. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.